Balik dari awal, dibuka dengan Al-Fatihah. Kenapa sholat wajib dimulai dengan Al-Fatihah? Dan kenapa di awal surat Al-Fatihah kenapa harus ada Alhamdulillah, bukan Astagfirullah? Renungin itu, ketemu ntar, jaga hati. Masya Allah, rumus nih. Udah beres. Nggak susah kan? Sekarang dalam mazhab lain itu Al-Fatihah bukan dimulai dari basmalah, bukan dari basmalah, tapi dari Alhamdulillah. Basmalah dipakai di tempat lain, berarti intinya adalah di poin pertama hamdalah. Kenapa kok hamdalah itu menjadi surat, disebut surat yang diulang-ulang? Nah, udah gitu kenapa juga dia menjadi wajib di dalam sholat? Kenapa setiap kita sholat, sholat wajib, sholat sunnah, kenapa kok harus baca Al-Fatihah? Dan kenapa juga itu Al-Fatihah harus dimulai dengan hamdalah, bukan astagfirullah, bukan subhanallah? Ada apa dengan hamdalah? Tanya sama diri, kenapa? Kalau bisa jawab, ketemu. Sultan. Nggak ketemu lagi. Sultan masalahnya ilmunya udah diturunin ini separoh. Kagak bisa jawab mah kebangga. Pipit mana Pipit? Oh. Waduh, Enggak, ini yang pada ikut pesantren semua. apa yang mana? Anak didik. Sampai pagi sampai pagi. Dibuka dengan talqin hamdalah. Disambut dengan tema kedua iman. Iman istimror. Karena itu ibadah, inti ibadah cuman dibagi dua. Apa dua? Sabar, syukur. Udah dua. Inti terdalam daripada tingkatan ibadah dibagi dua, sabar, syukur. Sabar hukumnya wajib, syukur itu ridho. Ridho ada sebagian ulama mengatakan itu hukumnya dia menjadi sunnah. Tapi di kalangan tasawuf syukur itu tingkatannya melebihi wajib. Wajib itu masih di bawah fardu. Ada pendapat mazhab mengatakan seperti itu. Tapi kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita pakai, wajib sama fardu itu sama levelnya. Tapi dalam mazhab lain, pandangan ulama lain, fardu itu tingkatannya di atas wajib. Kenapa kalangan para tasawuf, para sufi mengatakan syukur itu levelnya di atas sabar? Nah, karena kalau sabar kita masih ada tekanan. Sabar itu ketika kita mendapat sesuatu yang nggak kita sukai dan pengen nggak pengen ya kita sabar-sabarin. Ada efek. Sabar itu pasti ada efek. Sakitnya tuh di sini. Panas, buang lu panas. Panas, buang lu panas. Nyamuk aja. Pengen panas. Beneran nggak pengen ngomong, nggak tahu ngapa ini. Tangan dari tadi gemeteran aja pas nyampe begitu. Udah memet lagi nanya mulu lagi. Oh barusan apaan mas? Lu barusan apaan mas? Lewat lu, cahaya ini berdua lagi ngocein cahaya baby. Haring deh malaikat orang dia mau lewat sih. Ya udah ngeliat kalau Tuh, tangan dari tadi lagi ngeget aja ngeget. Ngerokok dulu. Emang ngerokok, nggak punya rokok nih, ambil. Kalau ini mah nyantai ya. Kalau ini Al-Mukarram ini mah emang ketahuan Ustadz beneran. Ngomong depan forum, ngomong mic, ya man titel ada semua lah. Kalau ini mah titel bocah geblek ini mah. Oh Sultan yang ngirba ya Sultan. Sama kalau ngerendahin nggak boleh tuh ngerendahin diri sendiri. Ngerendahin diri sendiri itu hukumnya wajib. Berarti lagi ngomong dia pelajaran itu nggak datang dia. Lagi di Sukabumi kan lagi pulang. Ya ini mah habis buat lengat lengodoh 10 menit.
Beneran ini sama Boim katanya disempilin nih jaga hati karena di sini ada 2 ayat. Yang pertama sama kedua tuh kalau dilihat, yang mengetahui pandangan mata yang khianat di dalam dada. Yang kedua mengetahui yang tersembunyi dan yang ditutupi. Kembali yang tadi dibilang sakitnya tuh di sini. Di mana sih? Ada yang bisa jelasin? Sakitnya tuh di gimana sih lagunya? Sakitnya tuh di sini, di dalam hati gua ya. Iya, udah tuh benar. Nunjuknya kemana? Hati. Sini. Dada. Ini dada apa hati? Gantung yang menunjuk. Dada. Itu. Dada. Ada Mana hati? dalamnya. Masih di dalam tadi ya. Di sini perasaan peng di mari apa peng? Ulu hati. Paru mah belah mari. Jantung. Nih, kayaknya kalau ngeliat di gambar begini nih, tuh ini paru-paru kayaknya mah kalau nggak salah. Udah benar. Jantung belah mana? Sini ya. Iya, kiri. Hati belah mana hati? Kanan. Hati Hati kiri. belah mari ya. Di bawah jantung. Ini dekat Di jantung sini. lah, nempel sama jantung lah. Ya di sini. Hati ke kiri. Iya di belah mari. Ini kan kere. Iya ada situ. Kiri ya. Makanya lihat, ada sebagian mazhab sholatnya miring. Pernah ngeliat nggak? Dia begini. Nah, Ini mau ngeluarin pedang kalau begitu. Gampang unus pedang katanya. Gitu. gampang ngunus pedang itu pandangan zohir syariat. Pandangan zohir tasawuf, dia lagi menetakkan hatinya. Nanti biar nggak lari. Kolab hati itu adanya 2 jari di bawah puting susu sebelah kiri. Makanya ada orang-orang tarekat kalau dia lagi zikir untuk menghilangkan nafsu-nafsu jelek, di dalam 2 puting ini dia akan pegang seperti ini. Dizikirin itu sekitar 10.000 kali untuk ngilangin ini ada yang di dalam hati. Oglah papunya Jumatan dulu. Pantesan 10.000 kali lah. Enggak, pantesan sampai setengah 2. Ya, alikas kan. Zikiran keluar. Tapi kenapa kok di sini dibilang dada? Udah gitu, kalau kalian pelajarin kenapa banyak fadilah daripada surat Al-Insyirah, Alam Nasroh, Alam Nasroh laka sodara. Nah, aku lapangkan dadamu. Segala gundah gulana, galau itu berasanya nyesek di dalam dada. Padahal kalau dibuka ini dada, di mana sih nyeseknya? Di sini sakit, nyeri, dicubit, sakitan mana? Ya kaki. Tapi ngapa perihnya di sini? Pernah mikir? Besok mau kena covid nih. Gejala covid itu. Jadi hati kalau dalam zohir itu kalau kita ngikut hadis-hadis Nabi itu dikatakan dalam diri itu ada segumpal darah. Kalau gumpalan itu baik maka baik jasadnya, kulluhu semuanya, seluruh badan. Kalau dia jelek jelek semuanya. Mahya wa huwa qalbu. Hati itu kalau yang kita tuh gambar-gambar lope itu bukan hati, itu buah yang ditemukan oleh orang Amerika akhirnya disebut hati, padahal hati nggak seperti itu. Dan hati bukan ini daging. Kalau emang ini hati bisa merubah iman orang, katanya ada di hati. Ada ulama meninggal ambil hatinya pindahin ke hati kita. Hati kita tukar ke dia. Apa kita jadi berubah? Jadi baik? Enggak kan? Berarti hati bukan itu. Pandangan orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ini yang aneh tahu ini orang ya anu cuma narusin doang. Berat kalau gitu. Berat. Hati itu adalah suatu dimensi abstrak yang nggak bisa digambarkan, nggak bisa dinalarkan, tapi dia ada. Qalb hati itu adalah Baitullah, rumah hakikatnya Allah. Ka'bah itu Baitullah secara johir. Secara hakiki rumah Allah adalah ini.
hati. Hati adalah tempat rumahnya Allah, tempat nurullah, dan tempatnya Nur Muhammad. Ini udah mulai ribet nih, kayaknya mau rada-rada nangis nih. Tisu kering mau apa? Ya, nggak usah kali ya. Jadi ini secara johir aja ya. 3 menit lagi. Mas Enta kalau levelnya agak dinaikin rada ribet juga nih. Iya. Emang kalau kagak dinaikin kapan Pondok Raja punya wali enggak? Iya. Nggak ada, udah mau ikut wali. Yang dengerin nggak nyampe, Dot. Ulang direkam, ntar kita ulang-ulang. Inti manusia ketika kalian ingin menjaga hati, untuk kalangan kita orang awam, tekan hati sekuat-kuatnya untuk kalian dari sekarang, khususnya anak muda. Ya beneran nggak anak muda juga, kita yang udah rumah tangga juga beneran lebihan. Tekan sekuat-kuatnya akan kecintaan kalian kepada dunia. Duit, siapa yang nggak demen di sini? Lodoh malah. Apalagi ngebit pagi siang sore malam, sampai tidur tuh ngebit masih dinyalain, saking doyannya sama duit. Sabtu Minggu libur katanya. Buat iseng aja. Sabtu Minggu libur bukan negeri. Wadon, siapa yang nggak demen di sini? Kedudukan, Sultan tuh kalau suruh duduk tuh kursi DPR, masya Allah. Santai banget. Ya. Tapi tekan sekuat-kuatnya itu hati, jangan kalian hiraukan itu tai kambing, tai ayam, ya. Karena kenapa harus kita dudukkan serendah-rendahnya dengan bahasa yang sekasar-kasarnya? Karena memang itulah dunia. Dunia itu hina. Tapi bagaimana kita mengolah yang hina itu menjadi mulia? Bukan dia di inti ujungnya, tapi ujungnya adalah akhirat. Tai kambing, orang jijik, tapi ketika kita bisa olah menjadi baik, jadi pupuk, dia akan menjadi baik dan dia akan menjadi suatu kehidupan. Begitupun kita, duit itu tai, tapi bagaimana kita olah untuk dia menjadi suatu ladang untuk mempermulus ibadah kita. Tekan sekuat-kuatnya hati kalian, anak, istri, pacar, duit, motor, mobil, rumah, tai semua, ya. Karena kalau kalian nggak tekan sekuat-kuatnya dari sekarang, jangan harap kalian nanti ketika masa tua hidup kalian akan mulia. Hidup itu, kalau kata Nabi, dunia ini adalah penjaranya orang-orang mukmin. Ketika kalian udah mendudukan posisi kalian sebagai seorang mukmin, minimal seorang muslim, dunia ini akan penuh dengan keterpenjaraan. Nggak enak. Kalau kalian pengen ngerasain nginep di rumah seminggu, ya, ikut tataran aneh, ente rasain, ya. Kalau pengen jajalin dunia ini adalah kepenjaraan. Bagaimana nggak terpenjara? Hati dari kita mau tidur sampai kita melek itu nggak boleh lepas dari istimrornya zikir. Bagaimana kita bisa ngelengos ke kanan ke kiri ketika Allah dan Rasulullah ada di hadapan kita? Tuh kan mulai lagi. Minum nggak bisa. Kan? Belum bisa kita Yang mahal ini, mahal. kajian mahal. Nyari kuncinya ini. Neko lah siapa? Tisu mana tisu? Istighfar dulu, istighfar. Pakai baju. Benernya, Kemarin kan Bobin. makanya beneran nggak mau diomongin. Cuman ketika aneh kadang berpikir sendiri, kalau ilmu aneh pendam, Sampai mau nggak? ente nggak mau tahu
sampai di level mana ente ada, ane akan kena pertanyaan. Tisu. Met, ngerti tisu, Met? Ada di dalam. Bagi kalian para pencinta-pencinta dunia, pencinta-pencinta perhiasan dunia, sisihin waktu minimal 10 menit ataupun setengah jam, duduk di kamar, matiin lampu. Kalian tanya diri kalian, tanya kepada diri kalian, para pencinta maksiat kepada Allah, ente suka maksiat, seandainya ente suka kepada wanita, apa ente berani ketika ente ciuman, pegang-pegangan di depan orang tua? Berani? Karnoi gandeng cewek, cium cewek, coba jajal ente ciuman di depan masjid, nggak usah di dalam masjid. Apalagi kalau ente berani ente gandeng tuh cewek, peluk depan cewek, ente peluknya di depan mihrab atau di atas mimbar. Berani? Dimas, ente judi di depan pade, berani? Mbon, bawa minuman, minum depan bokap, berani? Nggak istimror kan? Sultan. Siapa yang suka nyabu? Suka nyabu, ente nyabu tuh di polsek, berani? Ketika sesuatu yang kalian tidak berani untuk dilihat oleh manusia, oleh orang-orang yang kalian merasa sungkan, orang yang merasa kalian muliakan, ente malu untuk dilihat mereka. Pikir, wahai otak-otak manusia, bangunin tuh hati yang pada tidur, pada lalai kepada Allah, kepada Rasulullah. Dalam posisi mati lampu, ente sendiri tanya, ente dialog kepada Allah, Allah akan bicara kepada kalian. San, Ling, sebegitu rendahnya gua di mata lu. Gua ya Allah, orang-orang manusia di dunia, makhluk hidup di dunia, binatang, tumbuhan, manusia memuji kemuliaan gua. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, ya Latif, ya Hayu, ya Qayyum. Gua yang oleh semua makhluk, entah malaikat, entah jin, tumbuhan, binatang, manusia memuliakan gua. Tapi sebegitu hinanya gua, hingga lu berani bermaksiat di depan gua, lu berani mempermalukan gua di depan kalangan para malaikat gua. Sebegitu rendahnya gua dalam pandangan lu, sebegitu hinanya gua yang lu bilang Rob. Tapi begitu hinanya gua sampai lu berani bermaksiat di depan gua. Lu yang gak berani berbuat maksiat di depan orang tua, di depan orang banyak, yang mereka merasa lu muliain, tapi sebegitu hebatnya keberanian lu untuk bermaksiat di depan gua. Gua orang yang paling mulia, tapi sebegitu beraninya lu menghinakan gua di depan para makhluk-makhluk gua, lu bermaksiat di depan gua. Tadi Ustadz Miftah bilang, Allah Al-Bashir, maha melihat, nggak terputus, sepersekian detik nggak terputus, maha melihat terus menerus. Ente bermaksiat di depan Allah, hebat kalian. Puji diri kalian, hebat gua, nekat gua. Allah yang dimuliakan oleh semua makhluk, yang dimuliakan oleh orang-orang tua kalian, yang kalian gak berani untuk bermaksiat di depan orang tua, tapi sebegitu beraninya lu maksiat di depan gua. Sebegitu rendahnya Allah kedudukannya di mata kalian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang dimuliakan,
Para sahabat yang mencintai Rasulullah melebihi daripada orang-orang yang mereka cintai. Para sahabat malu berbuat maksiat di depan saudaranya, istrinya, keluarganya, tapi mereka akan lebih malu ketika bermaksiat di hadapan Rasulullah. Tapi kalian sebegitu hebatnya, sebegitu beraninya kalian menghinakan Rasulullah. Kalian berani berbuat maksiat di depan Rasulullah. Badan-badan kalian dititipkan lafaz Allah dan lafaz Nur Muhammad. Tiadalah manusia tercipta tanpa Nurullah dan Nur Muhammad. Lafaz Allah, lafaz Muhammad dititipkan dalam jasad kalian, ditampakkan dalam diri kalian ketika sholat. Tapi sebegitu hebatnya kalian berani bermaksiat di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah. Hebat. Puji diri kalian, acungin jempol 10 jempol buat diri kalian. Hebat, gua adalah orang hebat karena gua berani bermaksiat di depan Rasulullah dan di depan Allah. Puji diri kalian. Sebegitu hebatkah diri kalian? Sebegitu mampukah kalian untuk menerima itu batu neraka? Pikir dalam keheningan gelap, pikir apakah kalian mampu untuk menghadapi Al-Mizan di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan para nabi, para rasul, para aulia dan para manusia. Ketika kalian nanti di Yaumul Mizan dihadapkan kepada amal-amal kalian, ditontonkan dalam layar tancap, berani kalian di situ ditontonin kita lagi ngerepek cewek, kita lagi makan narkoba, kita lagi judi, kita lagi minum. Pikir yang kalian sekarang tutup-tutupin di depan orang tua pun akan tahu. Yang kalian tutupin di majelis ngopi ini, mereka pun pasti akan tahu. Makanya kalau mau berbuat maksiat, pikir 2 kali, 10 kali, 100 kali. Ya, melihat paha cewek kecil hukumannya. Jangan lihat itu kecil, melihat pahanya, tapi lihat di depan mana kalian bermaksiat. Di depan Rasulullah, di depan Allah, kalian berani untuk berlaku maksiat. Dudukkan diri kalian, dudukkan hati kalian di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah. Ketika kalian mampu untuk mendudukkan diri kalian di dalam posisi ihsan, maka insya Allah kalian akan menjadi Quran yang berjalan. Amin. Kalian akan menjadi af'al-af'alnya Allah, asma-asmanya Allah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, jadilah kalian Allah yang berjalan. Karena asma Allah dititip pada diri kalian, jadilah kalian penyayang, pemurah. Allah nggak pernah menakar kepada non-muslim ataupun muslim dalam memberi. Janganlah kalian menakar diri kalian dalam memberi. Allah menyayangi sesama muslim kepada orang muslim, maka kalian sayangilah sesama muslim. Dan Al-Fatihah dijadikan surat pembuka dan dijadikan suatu kewajiban, karena mungkin kemarin ada khotib bilang dosa yang besar adalah syirik. Yang tadi Ustadz Miftah bilang ketika nanti ditanya oleh Allah, maka cuma satu jawabannya, aku nggak pernah menduakan Allah. Tapi tafakurin diri kalian, syirik itu ada yang zohir, ada yang batin. Zohir nyembah pohon, nyembah setan, nyembah dukun, mungkin enggak. Itu disebut dosa besar, tapi itu bagi aneh itu cuma seujung kuku. Dosa yang lebih besar adalah dosa yang nggak kelihatan. Dosa di dalam hati. Iya, yang zohir kita nggak bisa untuk ngelak, nyembah
setan, nyembah kuburan, nyembah pohon, iya kita bisa elakin, tapi apa kalian bisa ngelakin sirik-sirik di dalam hati? Ria, ujub, sum'ah, takabur. Karena setan itu dengan tipu dayanya itu hebat. Ketika kalian merasa, tadi Ustadz Miftah bilang, mohon maaf kalau ada kesalahan. Dalam pendapat Imam Syajali yang dalam tarekat Syaziliyah yang dipegang oleh Ibn Athaillah, itu pun udah termasuk kepada dalam syirik. Orang yang merasa ketika dirinya kurang, orang yang merasa ketika dia kesel ketika berbuat salah, itu adalah kesyirikan, itu adalah ketakaburan. Bagaimana kalian gak mau kurang? Bagaimana kalian gak mau salah? Kalian cuman hamba yang lemah, yang gak pernah salah, gak pernah kurang, cuman Allah. Yang gak pernah salah dan gak pernah kurang itu cuman Rasulullah. Karena Rasulullah selalu ditutupin oleh yang maha kaya, yang maha sempurna. Jadi kalau kalian merasa punya kekurangan, punya kesalahan, bersyukur. Kalian sebut lagi itu awalan surat Al-Fatihah, Alhamdulillah. Bukan berarti kita bersyukur atas kegoblokan kita, bukan. Perbaikin hati kalian. Kita menyebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas kegoblokan kita. Kegoblokan kita adalah bukti nyata bahwa kita adalah abdun, kita adalah hamba, tempatnya lemah, tempatnya salah. Kita kembalikan pujian kepada Allah. Alhamdulillah, emang benar ya Allah, Lu maha benar ya Allah. Makanya kita bilang Shadaqallahul azim, maha benar Engkau ya Allah. Allah tempatnya sempurna, gua tempatnya salah. Makanya manusia itu level terhebat ketika dia bisa mengucapkan dalam segala tempat, dalam segala masalah, dalam segala kesenangan, ketika dia mengucap hamdalah. Syirik-syirik yang diliputi oleh setan itu nggak pernah terlepas. Kayak ria, ujub, sum'ah itu suka kepleset di mulut kita, itu syirik juga. Manusia ketika dia berbuat syirik diliatin cuman yang gede-gede, cuman yang alus-alus, ria, ujub, sum'ah. Tapi bersyukur itu sama setan ditutup. Dan setan ternyata oleh pandangan orang goblok kayak aneh itu 50, hampir 75% berhasil. Karena para ulama jarang menyampaikan. Kalian pandang nyembah pohon, dukun, ria, ujub, sum'ah itu dosa paling besar. Tapi telah kalian perbuat setiap hari, setiap detik, mungkin setiap jam adalah bersyukur. Karena lihat di dalam hadis, barang siapa yang gak bersyukur atas nikmatku, barang siapa yang gak rela atas ketentuanku, dan barang siapa yang gak bisa bersabar atas musibah yang aku timpakan, keluar lo dari kolong langit gua, dari bawah bumi gua, pergi cari Tuhan selain gua. Ada dosa selain besar daripada ini. Kalian musyrik, kalian zina, kalian judi, kalian mabok, kalian bunuh, masih Allah terima di langit Allah, masih Allah terima di neraka, masih Allah terima di bumi, masih Allah terima di alam barzah. Tapi kalau kalian gak bersyukur, diusir kalian dari kolong langitnya Allah, dari buminya Allah, suruh cari Tuhan selain Allah, suruh cari bumi selain buminya Allah, suruh cari langit selain langitnya Allah. Ada yang bisa jawab di sini? Mau pindah kemana? Ada dosa sebegitu besarnya pengusirannya, sebegitu bencinya Allah? Ada? Kalau ada tunjukin namanya. Ada nggak dosa yang lebih besar daripada ini?